Izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi, calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat saya bekerja di SDN Kelapa Gading Timur 03, yaitu Ibu Nur Komari, SPD. Di mana untuk memenuhi tugas Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Ibu. Ibu, saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu sebagai pemimpin di sekolah di tempat saya bekerja. Boleh Ibu? Oh boleh. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan percakapan dengan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh ya Bu? Ya. Ya. Di sini ada 8 pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus di mana kasus tersebut merupakan dilema moral atau bujukan moral Ibu? Baik Bu Dwi, Dilema saya etika. akan mengkompariskan ya. Ya. Apakah di dalamnya ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Atau benar semua, atau salah semua, seperti itu. Nah, jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Yeah. Tapi kalau ada salah satu yang salah, maka itu adalah bukan moral. Akan tetapi sejauh ini kalau keduanya saya rasa malah tidak ada yang perlu diidentifikasi, maka tidak termasuk ke dalam dilema etika maupun bujukan moral. moral. Oke, berarti Ibu dalam mengambil identifikasi itu di mana Ibu menentukan kasus dulu benar-benar atau benar salah ya Bu ya. Atau kalau salah semua berarti dia bukan termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral ya Bu. Oke, baik Ibu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana untuk kasus-kasus ada kasus yang memang dua-duanya memiliki kepentingan yang sama, benar sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Ya, saya akan mempertimbangkan ya, mana yang memiliki maslahat lebih banyak. Bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya ya. Hal yang memiliki maslahat lebih banyak akan saya utamakan. Ya. Tentu saja ini tidak mutlak gitu. Dalam beberapa kasus, kadang kita juga perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah ya. Kadang meski terkesan ada yang merugikan, tapi yang bersangkutan kami utamakan karena sisi kemanusiaan. Ya. Berarti Ibu mempertimbangkan di mana lebih ke maslahat yang banyak ya Bu ya. Jadi kemudian Ibu lebih banyak aspek-aspek dalam memperbaiki masalah tersebut supaya masalah yang dihadapi dapat mencapai titik yang terbaik ya Bu ya. Ya. Kemudian Ibu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya. Saya akan mengumpulkan informasi yang mendalam terlebih dahulu tentang suatu kasus ya. Sebisa mungkin saya tidak termakan informasi yang tidak parsial, yang sifatnya parsial. Karena kalau saya melakukan itu, nanti keputusannya yang saya ambil kemungkinan besar akan tidak tepat. Gitu. Saya berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan di dalamnya, gitu ya. Lalu saya ajak berdiskusi, saya ajak untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, berarti Ibu mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian Ibu panggil ya Bu ya, kemudian Ibu bertemu langsung kepada orang yang memiliki masalah tersebut ya Bu ya, menanyakan mungkin alasannya kenapa melakukan itu ya Bu ya. Kepada orangnya. Iya betul Ibu. Nah selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan di mana merupakan kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, saya akan mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu ya, Bu Dwi. Jadi tidak langsung memutuskan, saya panggil beberapa orang-orang yang terlibat gitu ya dalam kasus tersebut, sehingga saya akan memilih pada kondisi yang agak tenang dulu. Jadi kalau kita emosi, kita akan mengambil keputusan yang salah. Iya. Berarti diselesaikan dengan kepala dingin dahulu ya Bu ya. Kita panggil orang-orang yang terlibat, mungkin mencari istilahnya
informasi Cross-check ya, terlebih dulu ya, cek-cek benar-benar gitu, ya. cross check dulu ya Bu ya. Betul. Jadi jangan langsung kita putuskan, nanti Iya. takutnya salah ya Bu. Betul. Oke Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, bagaimana nih Ibu melakukan sebuah tata kala atau apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang Ibu ambil dalam dilema etika? Apakah kasus tersebut bisa Ibu selesaikan langsung hari itu juga, atau Ibu memerlukan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, memang kelemahan kita di SD ya, nggak Ya. ada guru BK ya. Betul, betul Kalau Ibu. ada guru BK kan anak lebih tertangani dengan jadwal-jadwal tertentu. Jadi selama ini kalau ada masalah, saya langsung ya spontan menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita lihat seandainya masalahnya sangat berat, mungkin berhari-hari kita akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua, dengan pihak-pihak yang terkait. Gitu. Kalau tidak ada, maksudnya kalau masalahnya cepat selesai ya sudah, gitu. Jadi tidak ada jadwal. Oh gitu, berarti kalau misalnya mungkin dianggap kasus tersebut lebih ringan, kita langsung selesaikan ya Bu. Tapi kalau kasusnya mungkin lebih berat, Ibu membutuhkan waktu karena manggil-manggil orangnya, manggil pihak yang terkait, orang tua atau siswa, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Ya, saya akan berhubungan dengan stakeholder yang ada di sekolah ya. Kemudian kita kan sekolah membentuk tim TPPK, itu tim di mana untuk pencegahan kekerasan ya yang terjadi di sekolah. Jadi kita berkolaborasi dengan guru, wakil kepala sekolah maupun dengan orang tua murid. Oke, berarti untuk yang dapat membantu Ibu itu bisa dari stakeholder, kemudian bisa dari gurunya kita sendiri ya Bu, atau dari orang tua siswa, siswa juga. Lagi kan di sekolah benar tidak ada guru BK ya Bu, jadi kita hanya ada itu ya tim TPPK ya. TPPK ya Bu ya yang membantunya. Oke, siap Ibu. Nah kemudian Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman selama Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Iya, pengalaman yang saya dapat itu dalam hal memutuskan ya, itu kan suatu masalah, tetap saja saya merasa tidak puas gitu ya. Ya, mungkin ada orang yang merasa tidak puas dengan keputusan. Yang kedua mungkin ada yang merasa keputusan itu suatu yang kita harus berani gitu menentukan keputusan gitu terhadap kasus yang kita hadapi seperti itu. Oh, berarti mungkin dari pengalaman-pengalaman yang Ibu sudah dapat, Ibu dapat mengambil keputusan apakah bisa tadi ya Bu ya bisa langsung atau membutuhkan proses, kemudian juga menggunakan bantuan dengan para guru gitu ya Bu ya, supaya ya jadi pengambilan keputusan yang Ibu lakukan untuk kasus dilema etika itu benar-benar keputusan yang tepat ya Bu ya, bukan sebelah pihak seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut saya adil gitu ya. Adil benar Ibu. Buat semuanya. Iya, ya. Terima kasih Bu untuk tukar pikirannya, terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin sukses lagi. Amin. Mohon maaf jika saya salah-salah bertanya kepada Ibu. Bukakan pintu maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses, sehat selalu. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi, calon guru penggerak Angkatan 10, DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Kapit Gading Barat 01, yaitu Ibu Sudarwi Paksi, SPD, untuk memenuhi tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh minta waktunya Ibu? Baik, silakan Bu Dwi. Ya. Ibu bisa bantu apa ini? Ya, pada siang hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait tugas saya, yaitu bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan berkait nilai-nilai kebajikan. Boleh ya Bu? Boleh, insya Allah ya, sebisanya Ibu ya. Siap Ibu. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Silakan. Ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya, betul Ibu. Tentunya ini berkaitan dengan SDM ya, PTK yang ada di sekolah. Betul Ibu. Kalau kita pahami mengenai dilema etika itu apa sih Bu Dwi? Dilema etika itu kan suatu apa namanya proses yang harus dijelaskan itu untuk benar gitu ya. Kalau guru itu punya masalah tapi sebetulnya dia benar dan benar gitu kan. Nah, kita tuh di situ harus bagaimana cara memberikan keputusannya yang tepat. Nah, di sini akhirnya kita sebagai apa namanya ya, terutama saya kepala sekolah itu harus menentukan ya kan pilihan itu secara moral ya, sehingga keduanya itu benar-benar dalam pengambilan keputusan itu tepat gitu kan. Nah, sehingga itulah kembali kepada apa tadi yang apa bernilai etika dan keputusan yang bersifat bujukan moral. Itu kali ya, Mbak ya. Iya Ibu, berarti dalam pengambil keputusan berarti Ibu masih melihat ya Bu ya dengan kasus-kasusnya yang terjadi apakah benar dengan benar ya Bu ya. Jadi jadi sehingga kita dapat melihat apakah masalah atau kasus tersebut merupakan dilema etika ya Bu ya. Iya betul. Oke Bu, selanjutnya Ibu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, seperti benar dengan benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada. Iya. Nah ini kalau udah benar dengan benar atau menentukan keputusan antara benar dan salah gitu ya. Jadi itu berhubungannya kan antara etika dengan apa namanya? Bujukan moral. Bujukan moral. Biasanya kalau itu terjadi di sini itu kita harus menentukan dulu ya, mempertimbangkan apa sih apa namanya kepentingan yang secara umum bisa bisa diambil. Kepentingan mana yang sifatnya lebih penting atau apa sih namanya yang membawa apa namanya kepentingan bersama lah gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya biasanya kalau yang berhubungan dengan apa namanya etika itu kita harus siapa dulu nih yang mempunyai kepentingan gitu. Apakah ini kepentingannya ke lingkup sekolah yang lebih banyak atau hanya untuk kepentingan pribadi. Nah di situ kita harus mengidentifikasi dulu yang berhubungan dengan apa etika-etika yang ada di sekolah. Misalnya etika itu berkaitan dengan kepentingan murid atau kepentingan di sekolah, nah itu kita pertimbangkan dulu. Bukan siapa yang harus apa benar duluan ya. Mementingkan kepentingan misalnya si guru A untuk kepentingan dia aja gitu, enggak. Tapi kita harus lihat dulu yang sifatnya itu menyeluruh lah gitu ya. Tidak harus kepentingan pribadi gitu ya. Nah, nanti dari situ baru kita apa namanya lihat dulu faktanya ya kan, benar nggak nih, relevan nggak nih dari dilema yang dialami oleh kasus tersebut. Kalau udah begitu baru deh antara pihak dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, baru kita tentukan, kita hadapi, kita apa namanya ya kita selesaikan mana yang harus kita dahulukan gitu. Baru deh setelah itu kita beri apa namanya kasus itu kita
beri pilihan, apakah itu kasus ini harus dilakukan dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk pembinaan, Oke, gitu. berarti tadi Ibu mengambil keputusan yaitu Ibu mengidentifikasi dulu ya Bu, mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi, dipanggil dulu kepentingan-kepentingannya, kemudian betul. Ibu melihat Faktanya yang faktanya, relevan betul. atau enggak. Ya, jadi lebih ke umum ya Bu ya, daripada Sifatnya kepentingan iya, pribadi ya Bu. betul. Oke, baik Ibu. Hmm. Kemudian ada nggak sih Bu langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan yang Ibu lakukan? Ya mungkin tadi ya terjawab deh, langkah-langkahnya kan salah Saya satunya tadi ya Bu, misalnya kita identifikasi dulu Iya. nih apanya yang menjadi permasalahan. problem secara etikanya, Iya. kemudian setelah diidentifikasi baru kita membuat nih semacam fakta-fakta yang terjadi, misalnya harus relevan dulu fakta-fakta Iya. yang terjadi di sekolah itu relevannya kemana gitu, kesesuaiannya kemana dengan dilema yang terjadi di Iya, di sekolah. guru tersebut yang Heeh. berhubungan dengan sekolah. Iya. Lalu kita setelah diketahui itu barulah kita mengetahui pihak ya kan, mengidentifikasi nih mana nih pihak yang terkait, apakah guru ini di guru A misalnya dengan guru B. Apa nih udah kita identifikasi antara A dengan B. Setelah itu baru kita tentukan apa yang menjadi permasalahan. Terus apa yang menjadi pilihan dalam kasus yang dialami oleh kedua guru tersebut. Nah, baru deh setelah itu kita tentukan mana nih apakah ini perlu ditangani secara khusus, apakah ini hanya sifatnya bisa didamaikan dengan saling mengerti gitu ya antara guru tersebut. Iya. Berarti tadi ada langkah-langkahnya ya Bu ya, biar itu tadi. biar permasalahan yang ada itu sesuai dengan prosedurnya, Sesuai dengan jadi prosedur tepat ya Bu alurnya. mengambil Betul. keputusannya. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Ada nggak Bu yang dianggap efektif? Mungkin kita harus selama ini kan kalau kita melihat dari kejadian yang berhubungan dengan apa sih namanya? Dilema etika Bu. Untuk mengambil keputusan itu saya rasa berhubungan dengan jangan lagi ada hubungan misalnya kasihan atau kita berat sebelah gitu ya. Pasti kita lihat dulu informasi yang kita terima dulu nih. Kita informasinya bagaimana, kita dengarkan, lalu kita kumpulkan dalam bentuk kumpulan dari info-info itu baru kita mengambil suatu langkah, ya kan? Apa nih yang harus dilakukan setelah mendapatkan informasi yang terjadi di sekolah antara guru A dengan guru B, maka kita bisa menentukan bagaimana cara yang tepat ya Bu mengatasi langkah-langkah yang terbaik sehingga tidak saling merugikan antara A dan B dan juga untuk kebaikan bersama. Berarti adil semua ya Bu ya? Supaya keduanya itu mendapatkan solusi yang tepat gitu. Oke, berarti yang efektif berarti harus sesuai ya Bu ya, kita ambil dulu nih dari kasus A kasus B, kemudian kita cari informasinya, tidak berat sebelah, tadi adanya rasa kasihan atau berat sebelah ya Bu ya. Jadi kita ambil solusinya untuk supayanya dua-duanya sama-sama adil ya Bu. Sama-sama adil dan sama-sama bisa menerima apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Ya. Selanjutnya Bu, ada hal-hal nggak Bu dari pengambilan keputusan yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika Bu? Pastinya ada ya, karena kan untuk memutuskan keputusan gitu ya, apalagi itu dari kasus gitu ya, pasti ada hal-hal yang sifatnya perlu
pemikiran yang dalam karena pastinya ada dampak atau ada Mm-mm. efek yang akan terjadi. Iya, Walaupun demikian kita sebagai apa sih kayak ibu gitu ya Heeh, pimpinan di sini iya, mungkin meminimalisir adanya efek gitu ya mm-mm, dalam hasil nanti keputusannya. iya, Misalnya kalau ada hal apa sih permasalahannya itu yang bisa diatasi cepat gitu heeh, heeh. ya, ya kita apa namanya kita atur gitu ya, kita buka, kita kendalikan, kita apa namanya sih kita damaikan gitu Heeh, pada heeh. saat itu gitu. Tapi Langsung ya Bu. kalau secara langsung, tapi kalau permasalahannya misalnya kok perlu ini gitu, perlu pemikiran, perlu musyawarah atau perlu apalagi memerlukan pihak Mm-mm, mm-mm. lain, mungkin itu perlu diagendakan deh Oh untuk ya, menyelesaikan permasalahan masalah walaupun itu skupnya kita di sekolah, intern di intern. Iya. sekolah gitu. Oke, berarti Heeh, ada tantangan-tantangan tersendiri ya Bu dalam mengambil keputusan. ada, Ya. Eh, kemudian Ibu, tadi kan ada permasalahan yang bisa langsung diselesaikan atau membutuhkan waktu iya ya Bu. betul, Nah, bagaimana heeh. nih Bu tindakan Ibu dalam menghadapi penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada tata kala tertentu atau jadwal tertentu eh, secara langsung maupun terjadwal bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan itu seperti apa? Ya itu tadi ya kembali kepada jenis, Permasalahannya, permasalahan kasusnya. yang dialami oleh guru. Kalau misalnya secara tantangannya tadi di sebelumnya itu, Iya, tantangan permasalahan yang pertama itu memerlukan apa namanya, memerlukan, apa sih, pihak-pihak yang terkait, itu pasti ibu mengagendakan nih, karena nggak bisa langsung diselesaikan iya, dengan secara cepat ya, karena khawatirnya kan ada berbagai hal yang berkaitan juga dengan lembaga lain. Misalnya ada di sini kan tingkat suku dinas, ada iya, tingkat dinas pendidikan gitu ya. Tapi kalau yang berkaitannya itu hanya sifatnya intern. di Mhm, sekolah, heeh, masih bisa kita selesaikan dalam ranah sekolah, itu biasanya ibu langsung langsung. selesaikan. Tapi kalau permasalahannya ini walaupun dia benar vs benar, teman apa namanya melibatkan lembaga di atas sekolah itu ibu agendakan dulu gitu, Oh, sesuai dengan prosedur lah iya, iya. istilahnya gitu ya. Berarti kalau ada permasalahan yang intern masih Mhm, bisa diselesaikan, berarti di hari itu juga sekolah, langsung diselesaikan ya Bu. insya Allah begitu. Tapi kalau udah berkaitan dengan masalah yang Dengan cukup luas, berarti kita harus kita berjenjang nih iya Bu, membutuhkan waktu berjenjang, ya. kita juga kan nggak bisa juga apa sih namanya, mengambil keputusan yang sifatnya hanya sementara Heeh, aja. heeh. Kalau yang sifatnya nih udah ini ya, Iya, sifatnya udah, berhubungan dengan kedinasan yang lebih jauh lah, lebih iya, tinggi iya, gitu ya, iya. tuh. Tapi Oke, kalau yang masih intern sekolah, insya Allah bisa langsung diatasi, diselesaikan ya Bu, diselesaikan dengan cepat ya. musyawarah, dengan Ya. cepat gitu, Ya insya baik Allah. Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kira-kira siapa saja Ibu? Kalau kasus etika selama ini yang Ibu alami sih, kalau masih bisa diselesaikan dengan Ibu sendiri, Heeh, mungkin diselesaikan dengan intern sekolah ya. yang berhubungan dengan eee, kita ya stakeholder yang ada di sekolah. Tetapi kalau itu walaupun terjadinya di sekolah tapi berhubungan dengan kedinasan, Ibu selalu, memberi apa sih, laporan juga kepada dinas terkait. Mhm. Misalnya di sini ada pengawas kan ya, ada Kasatlank, bahkan ada Kasih PTK, Iya, Kasih SD, dan jenjang yang ketinggi itu harus kita laporkan kalau itu permasalahannya memang sangat, apa namanya, bersifat kedinasan lah ya. iya, iya. Karena bagaimanapun sekolah itu kan di bawah naungan Dinas pendidikan. dinas pendidikan yang segala sesuatu yang terjadi di sekolah itu harus diketahui oleh Mhm. dinas-dinas terkait, terutama yang membawahi
sekolah itu sendiri gitu Mbak. Berarti banyak sekali Hmm. pihak-pihak yang membantu Ibu ya Bu ya, mulai dari Ibu sebagai kepala Hmm. sekolah, kemudian ada Hmm. pengawas, Iya, kasatlank, terus ada kasih PTK, kasih iya. SD juga ya Bu ya. Harus kita, walaupun kita misalnya sekolah ini bisa menyelesaikan, tetapi tetap harus kita melaporkan karena kita nggak bisa juga eee, meremehkan suatu masalah ya, apalagi nanti yang akan melibatkan secara luasnya gitu, Iya. karena ya terjadi juga di sini gitu Heeh, ya kan. heeh, heeh. Jadi apapun yang terjadi di sini selama itu masih menyangkut ruang lingkupnya sekolah dan ruang lingkupnya hanya sebatas, menurut Ibu itu bisa selesai di Iya, sekolah, iya. selesai, tuntas. Tapi kalau nanti itu, oh ini akan nanti berdampak kepada kedinasan, maka Ibu secara ininya harus melaporkan. Segera ya Bu. Nah, ketika melaporkan itu kita juga biasanya sudah mempunyai solusi sih gitu Iya, ya. iya. Nah, tinggal solusi yang kita jalani ini Iya, sudah tepat apa belum gitu. iya. Biasanya seperti itu. Oke Ibu, terima kasih Hmm. banyak Ibu. Nah, dari semua yang telah disampaikan Ibu, kira-kira pembelajaran apa nih Ibu yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Ibu? Biasanya kalau dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang sifatnya itu dirugikan atau yang diuntungkannya gitu Iya, ya. Cuma sebagai pimpinan Ibu berusaha keduanya ini tidak ada yang dirugikan. Paling tidak ada solusi yang tepat sehingga permasalahan yang terjadi di sekolah itu bisa saling support gitu ya. iya, Walaupun itu benar-benar misalnya memang ada kesalahan gitu ya, tapi disadari oleh mereka nih, "Oh iya, saya salah dan saya harus berusaha, membenahi atau merubah," gitu. iya, Sehingga keduanya ini dengan secara sadar, menyadarilah gitu kalau apa yang telah dia lakukan, apa yang dia telah, membuat perbuat iya, itu menjadi suatu, pelajaran pembelajaran bagi mereka. mereka sendiri dan tentunya Ibu di sini hanya mengingatkan bahwasanya, semua itu terjadi sebagai, suatu ya etika gitu Iya, ya. iya, Etika itu kan memang perlu gitu ya, di sekolah betul. itu harus ada etika yang saling satu sama lain itu saling menghormati, Iya, menghargai. Namun demikian juga dia harus mengerti secara mhm, moralnya, harus ada yang benar dan yang salah, salah, begitu. Sehingga kita bisa tepat dalam memberikan keputusan itu kepada, PTK yang mengalami permasalahan. mhm, mhm. Jangan hanya maunya Benar. bener aja, tapi Iya betul, dia sebetulnya salah. salah. Nah, ketika kita adakan eee, pertemuan, kita saling mengetahui, permasalahan yang terjadi, nah maka si PTK ini menjadi, tahu gitu ya, Iya, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu bisa dijadikan pembelajaran dalam, iya, bersikap ke depannya kelak, menjadi lebih gitu. baik ya Bu Nah, ya. lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah Ibu, Mungkin Mbak luar biasa sekali Ibu, menambah pengalaman saya, eee, mungkin, sebagai kepala sekolah banyak banget tugasnya ya Bu. Mudah-mudahan Ibu ya, selalu diberikan kesehatan, amin, supaya Ibu, lebih maju lagi, lebih sukses lagi dalam, amin. mengambil keputusan yang terbaik untuk Iya, guru-guru yang, insyaallah. Baik, ada di sini ya Bu. Terima kasih Bu, atas waktunya, mohon maaf, saya sudah mengganggu, mudah-mudahan, Ibu lebih sukses lagi, amin. lebih sehat supaya dapat menjalankan tugas-tugas sehari-hari Ibu. Terima kasih banyak Ibu, saya mohon Sama-sama. diri. Sukses juga untuk Ya, Bu amin. Terima Dwi. Semoga kasih. berhasil Amin, tugasnya amin. dan bisa menjadi pembelajaran yang lebih bijak dan bisa Amin. menjadi,
guru penggerak, guru hebat yang selalu Amin, luar amin. biasa. Sukses Terima selalu. kasih. Amin Ibu, terima kasih Amin. banyak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pegangsaan 206, yaitu Ibu Dian Susanti MPD. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Siang Bu Dwi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik juga alhamdulillah. Ibu, Ya. pada siang hari ini bolehkah Bu saya Dwi. melakukan wawancara dengan Ibu? Boleh Bu Dwi. Alhamdulillah. Ya. Di sini saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah Ibu. Ya. Boleh ya Bu? Boleh Bu Dwi ya. Ya. Terima kasih Ibu Ya. atas Ya. waktunya. Ya, Bu Di Dwi. sini yang pertama, bagaimana sih Bu cara Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi pengambilan keputusan di mana kasus-kasusnya itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oke. Baik Bu Dwi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Dwi ya. Kalau menurut saya bagaimana saya mengetahuinya mana sih yang dilema etika, mana sih yang bujukan moral gitu ya Bu Dwi Iya ya. betul Ibu. Jadi kalau biasanya kalau dalam suatu permasalahan, kalau misalkan biasanya kan ada benar salah, ada benar-benar atau Ya. salah sama salah Bu Dwi. Iya betul Ibu. Nah gitu ya. Nah biasanya yang termasuk dilema etika adalah bila benar semua. Iya. Nah tapi yang termasuk bujukan moral itu biasanya ada benar ada salah. Iya. Maka itu termasuk bujukan moral. Bujukan moral. Nah tapi kalau misalkan salah semua gitu ya Bu Dwi, saya Ya. tidak perlu lagi mengidentifikasi permasalahan tersebut karena Ya. itu tidak termasuk ke dalam dilema etika dan juga tidak termasuk ke dalam bujukan moral. Oke. Begitu sih Bu Dwi. Oh iya, berarti Ibu dalam mengidentifikasi itu Ibu cari tahu dulu ya Bu, Iya. apakah termasuk benar atau benar atau salah gitu ya Bu. Betul. Tapi kalau misalnya kasusnya tersebut salah atau salah berarti bukan termasuk dilema etika atau bujukan Betul, moral ya Bu ya. betul sekali Bu Ya. Dwi. Betul. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana ada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa Ibu? Biasanya kalau permasalahan seperti itu saya Bu Dwi, Ya. saya itu mempertimbangkan terlebih dahulu sih Bu Dwi. Ya. Mana masalah yang memang memiliki maslahat yang lebih banyak gitu ya. Bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, tapi saya melihat dulu nih permasalahan ini mana sih yang lebih banyak mengandung kebaikan, mana yang tidak. Yang lebih banyak mengandung kebaikan pastinya saya utamakan terlebih dahulu Bu Dwi, seperti itu. Tapinya itu pun tidak mutlak ya Bu Dwi ya, buat saya tidak mutlak karena ada beberapa kasus biasanya yang juga perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah tersebut. Kadang terkesan ada yang merugikan Bu Dwi, tapi juga yang bersangkutan kami utamakan karena di situ balik lagi ada sisi-sisi kemanusiaannya Bu Dwi. Jadi ya kan, jadi setiap permasalahan itu kadang ya itu ada ini salah, tapi secara kemanusiaan seperti ini, seperti itu. Jadi memang saya mempertimbangkan dulu Bu Dwi mana yang memiliki kemaslahatan atau kebaikan yang lebih banyak. Itu pasti yang akan saya utamakan. Oke, berarti Iya. Dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, berarti Ibu pertama mempertimbangkan dulu ya Bu, untuk maslahat orang banyak, kemudian Ibu lihat lagi dari sisi-sisi kemanusiaannya. Iya, betul sekali Bu Dwi. Iya. Oke. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan dalam
melakukan pengambilan keputusan ini? Langkah-langkahnya saya yang pertama mengumpulkan informasi dulu, Bu Dwi, yang informasi yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut. Nah, sebisa mungkin dari informasi yang saya dapat itu ya benar-benar akurat dan dari berbagai pihak ya, Iya, Bu Dwi. Jadi yang saya terpercaya tidak ya, Bu. betul, jadi tidak hanya menerapkan 1-2 pihak, tapi dari berbagai pihak informasi yang saya dapatkan. Nanti keputusannya itu yang saya ambil agar keputusan yang saya ambil itu bisa tepat dan valid gitu, Bu Dwi. Jadi tidak apa ya, tidak sembarangan saya mengambil informasi tanpa mengambil keputusan tanpa informasi yang benar-benar valid gitu, Valid, Bu. betul. Dan saya biasanya juga melakukan berdiskusi atau bertanya lah sama wakasek saya misalkan, guru senior atau guru-guru yang lain gitu, Bu. Untuk saya dalam mengumpulkan informasi sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang valid, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik gitu loh. Iya, iya. Seperti Ibu, itu sih. iya. Dalam mengambil keputusan itu berarti Ibu mengumpulkan informasi dulu ya, Bu, Betul. dengan fakta-fakta yang valid. Betul, Jangan Bu sampai Dwi. nanti pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tidak sesuai dengan faktanya ya, Iya, Bu. iya, betul, Nah, betul. Karena kan ini juga pastinya menyangkut melibat apa, keputusan ini kan pastinya menyangkut ada apa, baik personal maupun Iya. bisa jadi kepentingan sekolah yang luas gitu. Iya. Jadi harus benar-benar lah kita dalam mengambil, berhati-hati lah, Bu sesuai ya, Dwi. Bu ya, biar Iya. pengambilan keputusan tepat ya, Bu. Betul, Bu Iya. Dwi. Kemudian Ibu, hal-hal apa aja nih, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Yang paling efektif sih menurut saya adalah itu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terlebih dahulu gitu. Jadi tidak langsung saya memutuskan. Itu yang menurut saya paling efektif, Bu. Kemudian saya juga akan memilih kondisi dulu, istilahnya tidak terburu-buru gitu, Bu Dwi, yang tenang dulu saya dalam mengambil keputusan gitu, Bu. Jadi yang paling efektif sih menurut saya begitu. Kumpulkan dulu informasi sebanyak-banyaknya gitu, tidak langsung memutuskan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, agar keputusan yang saya ambil bisa tepat gitu lah, Bu. Ya, berarti Ya. kita jangan sampai buru-buru ya, Bu, mau Betul. selesai tapi tidak sesuai dengan fakta-faktanya ya, Bu ya. Kumpulkan informasi sih, Bu Du, yang lebih tepatnya yang sebanyak-banyaknya informasi. Betul, Ibu. Iya. Nah, kemudian Ibu, dari kasus pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu, Iya. ada nggak sih, Bu, tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan kasusnya, ataukah diselesaikan di hari itu juga, atau membutuhkan waktu pada saat pengambilan keputusan? Prosedurnya seperti apa, Ibu? Dari situ tergantung permasalahannya, Bu Dwi. Iya. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu membutuhkan keputusan yang cepat, berarti saya hari itu juga saya harus memutus, Langsung ya, saat Bu? itu juga saya memutuskan. Tapi juga saya tidak mengindahkan pendapat-pendapat yang lain. Biasanya saya tetap, Bu Dwi, saya meminta pendapat dari ya yang paling dekat adalah wakasek saya gitu ya, Bu. Wakasek, kemudian mungkin kalau belum cukup ya dari beberapa guru atau yang lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan permasalahannya urgent, yang saya harus ngambil keputusan dengan cepat, saat itu juga, Bu Dwi. Tapi kalau sekiranya, oh ini masih bisa nih diputuskan besok atau gimana, nah itu mungkin akan saya jadwalkan. Bisa jadi saya ya melakukan diskusi dulu mungkin dengan wakasek atau guru yang lain, atau mungkin bisa juga rapat dulu dengan guru-guru, seperti itu. Tergantung dari permasalahannya. Iya, betul. Kalau misalnya bisa diselesaikan hari itu juga, berarti Ibu langsung. Iya, kalau misalkan dia membutuhkan keputusan yang cepat, ya berarti hari itu juga langsung. Tapi kalau misalnya masalahnya besar, mungkin kita butuh proses kali Betul, ya, Bu ya. betul, Bu Dwi. Baik Ibu, kemudian dari hal yang Ibu alami itu, pengambilan keputusan, ada nggak sih, Bu, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Tantangannya pasti ada ya, Bu Dwi, dalam
mengambil keputusan itu pasti ada tantangan yang saya hadapi. Biasanya yang berhubungan dengan perasaan tidak enak gitu Iya, ya iya. Bu Dwi. Perasaan tidak enak biasanya ya lebih ke kemanusiaan seperti itu kan pasti ya perang betul. perasaan gitu ya Nah. Bu Dwi. Itu sih yang biasa suka yang jadi dilema buat saya gitu kan. Di sisi lain memang dia salah, tapi secara kemanusiaan memang sebenarnya harus saya maklumi atau saya mengerti Ada seperti perasaan itu. tidak enak Nah ya, Bu. itu yang membuat kadang-kadang Dilema. disitulah dilemanya saya gitu Hmm. karena perasaan tidak enak ketika memutuskan sesuatu gitu. Karena pastinya keputusan saya itu kan ya tadi tidak bisa saya itu memuaskan Betul. semua pihak gitu atau bisa jadi keputusan saya itu membuat tidak bisa adalah pasti yang tidak puasnya gitu terhadap keputusan saya gitu. Jadi dilemanya seperti itu sih Bu Dwi Iya, kalau berhubungan dengan perasaan gitu. Pasti ada rasa tidak enaknya, Bu. Betul, Dari sisi iya. kemanusiaan, Iya, jadinya gimana iya, gitu iya ya, Bu, seperti ya. itu yang saya Oke. alami ya Bu Dwi ya. Iya. Heeh. Dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, ada nggak sih Bu faktor-faktor atau seseorang yang dapat mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Pastinya ada ya Bu Dwi. Saya itu selalu meminta pertimbangan, masukan gitu. Jarang sekali saya itu sendiri gitu langsung gitu. Pastinya karena apa gitu. Pastinya mana tahu pemikiran orang, masukan orang itu lebih baik gitu. Atau ada yang saya tidak terpikir masukan dari orang itu, oh ya bagus juga. Biasanya saya minta bantuan dari Wakasek gitu ya, atau guru senior di sini, atau beberapa guru yang memang ada berkepentingannya di situ. Seperti itu sih Bu. Berarti yang membantu Ibu itu juga dari misalnya pihak sekolah ada Wakasek juga ya Bu, ada guru-guru senior. Betul. Jadi, atau guru-guru yang memang mungkin berkepentingan di permasalahan tersebut. Iya. Seperti itu. Ya, jadi dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan ya, Bu, Betul, ya. betul sekali Bu Dwi. Iya. Oke Bu, pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Pembelajaran apa nih Bu yang dapat diambil atau dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Pengalamannya yang saya pernah alami gitu ya, yaitu saya tidak akan bisa memuaskan semua pihak Bu Dwi. Itu yang saya pahami gitu. Mau sebijak apapun gitu kita memutuskan suatu permasalahan, pastinya ada saja pasti yang tidak puas dengan keputusan saya. Itu udah pasti. Padahal kita udah pikirin sepikir-pikirinnya gitu ya, dan sangat berhati-hati gitu ya Bu Dwi dalam mengambilkan keputusan itu sebijak mungkin dari lihat sana sini faktor ini itu pasti. Nah itu pasti adalah yang tidak puas dengan keputusan dari saya. Nah tapi sebagai pimpinan ya saya harus berani gitu ya Bu Dwi mengambil keputusan segimanapun, seenggak enak apapun, sekiranya mungkin ada pihak-pihak yang mungkin rasa nggak enak, ya saya harus berani mengambil keputusan karena ya sebagai pimpinan kita memang wajib mengambil keputusan gitu dari setiap permasalahan yang ada di sekolah gitu ya Bu Dwi. Jadi itu sih yang saya alami gitu. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah juga harus berani mengambil keputusan walaupun itu sangat berat ya Bu. Betul. Gitu. Dan tidak bisa itu tadi. Tidak bisa membuat semua orang suka, puas dengan keputusan yang saya ambil. Dan walaupun sebijak apapun gitu ya Bu. Itu sih pengalaman saya. Wah luar biasa Ibu. Iya. Pengalamannya mudah-mudahan Ibu menjadi lebih sukses lagi. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Sama-sama. Semoga Bu Dian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan. Pokoknya yang terbaik buat Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Bu Dwi. Saya izin pamit dulu. Ya Bu Dwi. Ya. Sukses Bu Dwi. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN Pegangsaan 206, yaitu Ibu Dian Susanti MPD. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Siang Bu Dwi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik juga alhamdulillah. Ibu, Iya. pada siang hari ini bolehkah Bu saya Dwi. melakukan wawancara dengan Ibu? Boleh Bu Dwi. Alhamdulillah. Ya. Di sini saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah Ibu. Ya. Boleh ya Bu? Boleh Bu Dwi ya. Ya. Terima kasih Ibu atas Ya. waktunya. Ya, Bu Di Dwi. sini yang pertama, bagaimana sih Bu cara Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi pengambilan keputusan di mana kasus-kasusnya itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik Bu Dwi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Dwi ya. Kalau menurut saya bagaimana saya mengetahuinya mana sih yang dilema etika, mana sih yang bujukan moral gitu ya Bu Dwi ya. Iya betul Ibu. Jadi kalau biasanya kalau dalam suatu permasalahan kalau misalkan biasanya kan ada benar salah, ada benar-benar atau salah sama salah Bu Dwi. Iya betul Ibu. Nah gitu ya. Nah biasanya yang termasuk dilema etika adalah bila benar semua. Iya. Nah tapi yang termasuk bujukan moral itu biasanya ada benar ada salah. Iya. Maka itu termasuk bujukan moral. Bujukan moral. Nah tapi kalau misalkan salah semua gitu ya Bu Dwi, saya tidak perlu lagi mengidentifikasi permasalahan tersebut karena itu tidak termasuk ke dalam dilema etika dan juga tidak termasuk ke dalam bujukan moral. Begitu sih Bu Dwi. Oh iya, berarti Ibu dalam mengidentifikasi itu Ibu cari tahu dulu ya Bu apakah termasuk benar atau benar atau salah gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya kasusnya tersebut salah atau salah berarti bukan termasuk dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Betul sekali Bu Dwi. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana ada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti apa Ibu? Biasanya kalau permasalahan seperti itu saya Bu Dwi, saya itu mempertimbangkan terlebih dahulu sih Bu Dwi. Mana masalah yang memang memiliki maslahat yang lebih banyak gitu ya. Bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya, tapi saya melihat dulu nih permasalahan ini mana sih yang lebih banyak mengandung kebaikan, mana yang tidak. Yang lebih banyak mengandung kebaikan pastinya saya utamakan terlebih dahulu Bu Dwi, seperti itu. Tapinya itu pun tidak mutlak ya Bu Dwi ya, buat saya tidak mutlak karena ada beberapa kasus biasanya yang juga perlu mempertimbangkan aspek dari yang memiliki masalah tersebut. Kadang terkesan ada yang merugikan Bu Dwi, tapi juga yang bersangkutan kami utamakan karena di situ balik lagi ada sisi-sisi kemanusiaannya Bu Dwi. Jadi ya kan, jadi setiap permasalahan itu kadang ya itu ada ini salah, tapi secara kemanusiaan seperti ini, seperti itu. Jadi memang saya mempertimbangkan dulu Bu Dwi mana yang memiliki kemaslahatan atau kebaikan yang lebih banyak. Itu pasti yang akan saya utamakan. Oke, berarti dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, berarti Ibu pertama mempertimbangkan dulu ya Bu untuk maslahat orang banyak, kemudian Ibu lihat lagi dari sisi-sisi kemanusiaannya. Iya, betul sekali Bu Dwi. Iya. Oke. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan ini? Langkah-langkahnya saya yang pertama mengumpulkan informasi dulu Bu Dwi, yang informasi yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut. Nah, sebisa mungkin dari informasi yang
saya dapat itu ya benar-benar akurat dan dari berbagai pihak ya Iya, Bu Dwi. Jadi yang saya tidak terpercaya ya Bu. betul, jadi tidak hanya menerangkan satu dua pihak, tapi dari berbagai pihak informasi yang saya dapatkan. Nanti keputusannya itu yang saya ambil agar keputusan yang saya ambil itu bisa tepat dan valid gitu Bu Dwi. Jadi tidak apa ya, tidak sembarangan saya mengambil informasi tanpa mengambil keputusan tanpa informasi yang benar-benar valid gitu Valid, Bu. betul. Dan saya biasanya juga melakukan berdiskusi atau bertanya lah sama wakasek saya misalkan, guru senior atau guru-guru yang lain gitu Bu, untuk saya dalam mengumpulkan informasi sehingga saya bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang valid, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang baik gitu loh. Iya, iya. Seperti Ibu, itu sih. Iya. Dalam mengambil keputusan itu berarti Ibu mengumpulkan informasi dulu ya Bu, Betul. dengan fakta-fakta yang valid. Betul, Jangan Bu sampai Dwi. nanti pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tidak sesuai dengan faktanya ya Iya, Bu. iya, betul, Nah, betul. Karena kan ini juga pastinya menyangkut melibat apa keputusan ini kan pastinya menyangkut ada apa baik personal maupun Iya. bisa jadi kepentingan sekolah yang luas gitu. Iya. Jadi harus benar-benar lah kita dalam mengambil berhati-hati lah Bu sesuai ya Dwi. Bu ya, biar Iya. pengambilan keputusan tepat ya Bu. Betul Bu Iya. Dwi. Kemudian Ibu, hal-hal apa aja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Yang paling efektif sih menurut saya adalah itu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terlebih dahulu gitu. Jadi tidak langsung saya memutuskan. Itu yang menurut saya paling efektif. Kemudian saya juga akan memilih kondisi dulu, istilahnya tidak terburu-buru gitu Bu Dwi, yang tenang dulu saya dalam mengambil keputusan gitu Bu. Jadi yang paling efektif sih menurut saya begitu. Kumpulkan dulu informasi sebanyak-banyaknya gitu. Tidak langsung memutuskan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, agar keputusan yang saya ambil bisa tepat gitu lah Bu. Ya, berarti Ya. kita jangan sampai buru-buru ya Bu, Betul. selesai tapi tidak sesuai dengan Iya, fakta-faktanya ya Bu ya. kumpulkan informasi sih Bu Dwi yang lebih tepatnya yang sebanyak-banyaknya informasi. Betul Ibu. Iya. Nah, kemudian Ibu dari kasus pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu, Ya. ada nggak sih Bu tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan kasusnya, ataukah diselesaikan di hari itu juga, atau membutuhkan waktu pada saat pengambilan keputusan? Prosedurnya seperti apa Ibu? Dari situ tergantung permasalahannya Bu Dwi. Iya. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu membutuhkan keputusan yang cepat, berarti saya hari itu juga saya harus memutuskan, Langsung ya, saat Bu? itu juga saya memutuskan. Tapi juga saya tidak mengindahkan pendapat-pendapat yang lain. Biasanya saya tetap Bu Dwi, saya meminta pendapat dari ya yang paling dekat adalah wakasek saya gitu ya Bu. Wakasek, kemudian mungkin kalau belum cukup ya dari beberapa guru atau yang lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan permasalahannya urgent, yang saya harus ngambil keputusan dengan cepat, saat itu juga Bu Dwi. Tapi kalau sekiranya, oh ini masih bisa nih diputuskan besok atau gimana, nah itu mungkin akan saya jadwalkan. Bisa jadi saya ya melakukan diskusi dulu mungkin dengan wakasek atau guru yang lain, atau mungkin bisa juga rapat dulu dengan guru-guru seperti itu. Tergantung dari permasalahannya. Iya, betul. Kalau misalnya bisa diselesaikan hari itu juga berarti Bu langsung. langsung. Kalau misalkan dia membutuhkan keputusan yang cepat, ya berarti hari itu juga langsung. Tapi kalau misalnya masalah yang besar mungkin kita butuh proses kali betul, ya Bu ya. Betul. Baik Ibu. Kemudian dari hal yang Ibu alami itu pengambilan keputusan, ada nggak sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Tantangannya pasti ada ya Bu Dwi, dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan yang saya hadapi. Biasanya yang berhubungan dengan perasaan tidak enak gitu ya Bu Dwi. Perasaan tidak enak biasanya ya lebih ke kemanusiaan, seperti itu kan pasti ya perang perasaan gitu ya Bu Dwi. Itu sih yang biasa suka
yang jadi dilema buat saya gitu kan. Di sisi lain memang dia salah, tapi secara kemanusiaan memang sebenarnya harus saya maklumi atau saya mengerti Ada seperti perasaan itu. tidak enak Nah ya, Bu. itu yang membuat kadang-kadang Dilema. disitulah dilemanya saya gitu karena perasaan tidak enak ketika memutuskan sesuatu gitu. Karena pastinya keputusan saya itu kan ya tadi tidak bisa saya itu memuaskan Betul. semua pihak gitu atau bisa jadi keputusan saya itu membuat tidak bisa adalah pasti yang tidak puasnya gitu terhadap keputusan saya gitu. Jadi dilemanya seperti itu sih Bu Dwi Iya, kalau berhubungan dengan perasaan gitu. Pasti ada rasa tidak enak ya, Bu. Betul, Dari sisi iya. kemanusiaan, Iya, gimana iya, gitu iya, ya, Bu, seperti ya. itu yang Oke. saya alami ya Bu Dwi ya. Iya. Heeh. Dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, ada nggak sih Bu faktor-faktor atau seseorang yang dapat mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Pastinya ada ya Bu Dwi. Saya itu selalu meminta pertimbangan, masukan gitu. Jarang sekali saya itu sendiri gitu langsung gitu. Pastinya karena apa gitu. Pastinya mana tahu pemikiran orang, masukan orang itu lebih baik gitu. Atau ada yang saya tidak terpikir masukan dari orang itu, oh ya bagus juga. Biasanya saya minta bantuan dari Wakasek gitu ya, atau guru senior di sini, atau beberapa guru yang memang ada berkepentingannya di situ. Seperti itu sih Bu. Berarti yang membantu Ibu itu juga dari misalnya pihak sekolah ada Wakasek juga ya Bu, ada guru-guru senior. Betul. Jadi, atau guru-guru yang memang mungkin berkepentingan di permasalahan tersebut. Iya. Seperti itu. Ya, jadi dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan ya, Bu, ya. Betul sekali Bu Dwi. Iya. Oke Bu, pertanyaan terakhir Ibu, Ya. pembelajaran apa nih Bu yang dapat diambil atau dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Pengalamannya yang saya pernah alami gitu ya, yaitu saya tidak akan bisa memuaskan semua pihak Bu Dwi. Itu yang saya pahami gitu. Mau sebijak apapun gitu kita memutuskan suatu permasalahan, pastinya ada saja pasti yang tidak puas dengan keputusan saya. Itu udah pasti. Padahal kita udah pikirin sepikir-pikirinnya gitu ya, dan sangat berhati-hati gitu ya Bu Dwi dalam mengambilkan keputusan itu sebijak mungkin dari lihat sana sini faktor ini itu pasti. Nah itu pasti adalah yang tidak puas dengan keputusan dari saya. Nah tapi sebagai pimpinan ya saya harus berani gitu ya Bu Dwi mengambil keputusan segimanapun, seenggak enak apapun, sekiranya mungkin ada pihak-pihak yang mungkin rasa nggak enak, ya saya harus berani mengambil keputusan karena ya sebagai pimpinan kita memang wajib mengambil keputusan gitu dari setiap permasalahan yang ada di sekolah gitu ya Bu Dwi. Jadi itu sih yang saya alami gitu. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah juga harus berani mengambil keputusan walaupun itu sangat berat ya Bu. Betul. Dan tidak bisa itu tadi. Tidak bisa membuat semua orang suka, puas dengan keputusan yang saya ambil. Dan walaupun sebijak apapun gitu ya Bu. Itu sih pengalaman saya. Wah luar biasa Ibu. Iya. Pengalamannya mudah-mudahan Ibu menjadi lebih sukses lagi. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Sama-sama. Semoga Bu Dian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan. Pokoknya yang terbaik buat Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Bu Dwi. Saya izin pamit dulu. Ya Bu Dwi. Ibu. Ya. Sukses Bu Dwi. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.